Oke guys, jadi kali ini aku bikin podcast tapi bareng orang yang beda banget. Kali ini podcastnya nggak akan ngeliatin muka karena doi nggak mau dipublish dulu. Ya, jadi buat kalian yang penasaran, dengerin aja obrolannya. Oke, jadi kali ini aku mau bikin podcast bareng doi, tapi doi nggak mau dipublish dulu. Jadi sengaja deh view-nya ke depan aja, nggak liatin muka. Panggil saja saya Mawar. Oke, Mawar. Sebut saja saya Mawar. Oke, kita panggil saja Mawar. Iya. Mawar asli orang mana, Mawar? Orang mana ya? Orang mana tuh? Udah, aku mah lahir di Indonesia mah khususnya di Jawa Barat mah cuma numpang lahir doang. Oh gitu. Nah, Terus? gede mah di Inggris sama di Jerman. Oh gitu. Itu. Oke. Sini juga baru-baru lagi. Baru-baru lagi ya. Baru-baru datang. Oke. Cuman kalau bahasa Sunda lancar, ya karena nenek moyang di Jerman, di Inggris. Sunda Sebenarnya juga. bahasa Sunda. Setahu aku biasanya orang Sunda lebih fasih Apalagi- di Belanda ya. Iya. Jadi dulu itu apa? Nenek tangkot rekaman. Nenek moyang teh. Kamana tuh teh? Jadi dulu teh Orang Nenek, Sunda banyak teh-tehan kalau ngobrol emang. kan yang tuh Oke. Jadi dulu teh apa? Pernah nikah sama orang Belanda, Oke. kakek saya teh. Cerai, nikah sama orang Jerman. Nah, lahirlah saya di sana gitu. Kan kakek. Oke. Jadi saya di sini lahir dulu di Jawa Barat, umur 3 bulan terbang ke Arab, ibadah haji, Lempar jumroh guys. dilempar, bukan lempar jumlah lagi, dilempar bos. Sini ya? Lurus aja dulu. Nah, Ya, gimana? banyak yang kepo banget nih. Jadi, Apa nggak lewat situ sih? ya lurus aja bisa. Iya, maksudnya itu kan lebih cepat. Ya gak apa-apa, kan gak lebih jauh. Ya gimana? Banyak banget nih yang kepo. Nah. Ini Jadi- maaf sebelumnya, saya nggak tahu jalan, soalnya kan baru datang lagi ke sini gitu. Oke. Jadi bakal banyak bertanya jalan tuh, saya nggak tahu gitu. Ini kanannya kalau nggak salah ya? Iya kanan Beb. Lurus aja. Allahu Akbar. Saya muslim kok, tenang aja bos. Oke, banyak banget yang kepo nih. Ya. Jadi sebenarnya Lempar bu. kita kenal dari mana? Dari ini kemana dulu ini? Iya, ini Oh, menurut tuh. turun jalan. Ya dari apa ya, ada lah pokoknya. Yang penting mah bisa- Baru dekat lagi. Ya. Oke, baru dekat lagi. Ya begitu. Terus karena kan emang kita baru dekat cuman sebulanan lebih ya? Iya. Iya nggak sih? Iya, Enggak deng. sebulanan. Enggak, pas aku berangkat ke Kalimantan tuh bulan apa? Ya November kan? Iya. Ya kan Iya. sekarang kemarin kan Desember kan? Ya 2 bulanan lah ya. Ya segituan lah. Oke, 2 bulanan. Kok kenapa bisa memutuskan untuk oke deh nikah aja gitu? Nggak tahu tuh. Apa? Apa disebutnya teh? Refleks, Nikah refleks bos. Ya namanya orang ditanya sama orang tuanya gitu kan, deg. Ditanya posisinya akhir tahun, insya Allah tahun depan. Nah kan mau masuk 2021 udah. Oh ya udah, oke lah. Kalau begitu, sip. Belok kanan. Oke. Begitu ceritanya. Emang enggak sih, emang karena dari 2 tahun ke belakang juga orang tua udah nyuruh-nyuruh namanya ya, gitu kan. Karena dengan kultur kehidupanku yang kebarat-baratan, Oke.
kan. Orang tua udah nyuruh ayo nikah lah gitu. Apalagi Apalagi ya. udah umur berapa sih sekarang kamu? masih saya kelahiran 2000. Bohong banget guys. Yeah. Ya umur 26. Oke. 26 dari mana? 2000. Kalian Iya, 2000. 26. Enggak deh, mau 27 ya. Dituain, Bos. Oke. Ya, pokoknya bukan udah berumur. Pas tunangan juga bokap ngomongnya begitu. Udah nyuruh dari kapan tahun. Ya maksudnya tuh nggak usah diomongin juga anjir, gitu kan. Soalnya sama ayah saking deket. Jadi begitu ketika ketemu tuh bukan apa ini. Hai, bro. Gitu. Karena memang culture tadi ya. Ya, karena kultur kebarat-baratan itu. Oke. Jadi di rumah juga begitu. Kalau ngomong tuh, boleh udah dah tuh bro, siap. Nih Didi nyanyiin kopi, lah gitu. Kalau di rumah juga. Oke. Dan pas ya bisa dibilang tunangan lah ya. Ya bisa dibilang tunangan lah ya. Tunangan tapi nggak pakai cincin. Ya terus tunangan tuh. So. Ya kan cincinnya nanti aja. Iya, pas maksudnya teh akad. biar nggak terlalu Oke. membengkak biaya juga. Bener, apalagi lagi pandemi juga kan. Oke. Intinya mah kudu ngirit weh. Betul. Yang penting nanti punya bakal setelah akad ya. Karena Iya. nikah itu kan kehidupan setelah akadnya, bukan resepsinya kan. Kok ngegas sih? Yang awalnya pengen nikahnya mewah-mewah siapa? Iya kan Bos. enggak. Iya, tapi kan setelah dijelasin, oh iya juga ya. Hah, selama ini kemana aja? Iya, yang penting kan nanti tinggal di rumah sendiri kan. Iya, makanya gitu kan. Ya udah. Awal-awal kan ketika ya tapi kan setiap orang punya wedding dream. Iya juga, tapi masa aja udah nikah nih, udah malam pertama gitu kan bangun pagi nggak punya duit. Itu kan mau jalan kemana malu, apalagi masih tinggal di rumah mertua kan. Kalau ada yang nggak tahu sih, biasanya kalau adat di Jerman itu seminggu di rumah mertua dulu. Oke. Biasanya. Nanti di rumahku dulu dong. Iya, makanya mana mau puasa lagi kan nggak punya duit. Iya bener. Oke, terus? Iya kan mau maju-maju ke puasa nggak punya duit. Liar lah. Oke. Makanya setiap orang tuh punya wedding dream sekali seumur hidup. Iya, cuman ketika udah sah, waduh, duit habis, tabungan ludes, Utang di mana-mana. utang di mana-mana. Ngeri bosku. Kayak mana? Kayak mana gitu ya. Gitu. Oke. Setelah dijelaskan dengan lebih jauh, cakep tuh mobil. Dengan lebih pengertian yang lebih dalam, baru oh iya. Akhirnya ya. Begini ya, iya. Iya, kan memang tugas pria itu kan untuk mengimami kan. Supir lah gitu. Iya. Tempat yang paling sering aku repotin gitu kan. Enggak gitu juga, Bos. Saling lah. Iya, ya saling. Saling. Iya, oke. Kalau sama dia emang nggak bisa ngalah, guys. Saling ya, maksudnya kan Iya. ketika aku butuh apa gitu kan, Iya, kan aku tolong ada. dong ya. Ketika kamu butuh apa, kayak heula gitu, aku kan masih ada yang Gitu. Kalau sama dia mah gitu. Emang beda banget dari yang lain ya. Memang, kan, Bun. apa ya, Apa ya ya? kan nggak setiap orang di dunia ini sama. Iya, memang. Kalau It's di totally setiap- different. Kalau di setiap Di depan, belok kiri di depan. kalau di semua seluruh dunia ini orang sama, Bos, Oke. nggak bakalan ada yang jadi pedagang, Oh, bener juga nggak ya. bakalan ada yang gagal, semuanya bakalan jadi pengusaha sukses. Oke, good. Begitulah, ya kan? Benar. Iyalah, kalau salah di penjara, Bos. Iya, emang bos. Gitu. Oke. Intinya mah hubungan lama tidak menjamin buat hidup selamanya. Asik. Bener kan? Belajar Iya. dari pengalaman. Ya Iya. kamu tahu cerita aku gimana? Iya, kamu juga tahu Wasting cerita- time doang. Yo. WhatsApp. WhatsApp line, Instagram, Facebook.
YouTube, TikTok. Oke, lanjut. Terus Ingin berkata kasar, tapi jangan. nggak boleh Nanti- jaga image. Nanti YouTube-nya kuning. AdSense-nya jadi kuning nanti, guys. Oke. Terus tadi nanya kan kenapa kok bisa ngelanjutin, maksudnya ya udah deh ini ambil keputusan buat nikah aja gitu kan. Nah, emang maksudnya Nggak apa-apa ya, sambil nanya-nanya jalan lagi nggak apa-apa ya. iya nggak apa-apa. Terus maksudnya emang seyakin itu? Enggak, maksudnya itu begini ya. Ya kamu tahu kehidupan aku dulu seperti apa gitu kan. Oke. Ya istilahnya mah aku udah terbuka banyak sama kamu. Aku udah cerita apa ketika bergaul sama ini begini, ketika ini begini, ketika kerja aku begini, apapun segala macam. Istilahnya mau sampai kapan gitu kan. Toh yang aku rasain sekarang pun ketika dapat benefit nggak tahu kemana larinya gitu, nggak tahu. Ya ada lah yang sebagian ditabungin gitu kan. Ya sebagian buat orang tua, buat saudara gitu kan, zakat apa. Cuman berpikirnya umur juga semakin bertambah dewasa ya, Iya. bukan bertambah Tua. dewasa lah. Iya dewasa. Dari 20 ke 21 mah dewasa dong. Bohong banget, bokis. Jadi mau sampai kapan gitu. Ngitungnya Oke. ketika nanti punya anak, misalkan nikah di umur sekian, punya anak umur sekian, Kok udah Anak- kakek? enggak ya, ketika anak umur sekian kita udah nggak produktif kan, nggak Oke. bagus juga gitu kan. Ketika anaknya masih suka main gimana, sementara kita udah ya lemah lah buat Oke. ngajakin apa buat anak. Makanya Oke. selagi ya masih muda mah masih bisa berkarya lah. Oke. Masih, kalau 26 masih muda ya? Ya mau muda lah, 20 26 sih. Bohong, 26 guys. Mau dilihat KTP. Jangan nanti dipakai pinjaman online. Iya udah kejadian tuh. Iya, makanya. Nah, apalagi? Terus. Oke, berarti cuman karena itu. Apa karena hal lain kah? Maksudnya gini loh. Aku tahu di luar sana juga masih banyak orang yang oke nih. Sebenarnya banyak banget nih orang yang jauh lebih baik. Banyak, Iya. banyak banget. Iya. Cuman karena kan kehidupan itu saling cocok menyocokkan, Oke. gitu kan. Nggak ada, kata aku juga nggak ada yang sempurna tuh. Oke. Kalau pengen yang sempurna mah ya malaikat, cuman kan malaikat tidak dikasih lapar, tidak dikasih nafsu, bahkan Oke. tidak diwajibkan untuk berkeluarga, Oke. ya kan? Nah, Makanya kalau tidak kita mencocokkan diri, oke. mau seperti apa lagi? Mau nyari sampai lubang semut juga kalau emang tidak mencocokkan diri, ini kemana Iya. dulu bos? Belok kiri, Bos. Kalau kita tidak mencocokkan diri dan saling menyocoki, melengkapi, menyocoki banjir itu bos. Ya nggak bakalan nemu-nemu. Oke, gitu loh. emang sih benar. Permasalahannya di situ. Terus jujur selama ya ketika orang tua ngomong gitu kan, nyuruh nikah bla 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 segala macam, yang dipikirkannya itu materi. Ketika nanti kan harus bawa anak orang gitu kan, harus mengurusi anak orang gitu kan, yang dipikirnya teh kurang mampu molnya. Oke. Jadi pakai bahasa Sunda. Oke. Duh nanti mampu nggak ya gitu, Ngehidupin anak orang. ngehidupin anak orang, harus bawa anak orang gitu kan, harus Berarti apa oke. ya nanggung semua resikonya gitu kan, dan segala macamnya. Tapi ketika setelah banyak belajar juga dari yang sudah-sudah gitu, Oke. ketika ada ya teman yang nikah di umur sekian gitu kan, ngasih taunya teh ya udah gitu, kalau memang udah ada jodohnya nggak perlu dinanti-nanti karena Tuhan tidak tidur gitu. Apapun resiko, apapun yang kalian lakukan itu sudah Pasti sama ada resiko dan ada rezekinya juga. Betul. Nah, umat manusia mah tinggal usoli jeung usaha we Betul. kalau pengen sesuatu gitu. Ketika sekarang aja
ya kita lagi persiapan lah, bisa dibilang udah masuk tahap persiapan. Nyejeng usahana, nyejeng usolina. Iya, betul. Gitu. Oke. Intinya mudah. Kalau dibilang berat dengan nominal segitu sangat berat. Oh, jelas. Bisa dibilang sangat berat. Apalagi di masa pandemi ya Nah, Kosi? apalagi di masa Betul. pandemi. Terus kerjaan aku juga sempat ke pending selama 6 bulan gitu kan. Oke. Tahun 2020 kemarin itu yang dibilang orang-orang tahun cantik dan segala macam. Pada akhirnya mah ya intinya mah usaha jeung usoli sih. Betul. Gusti Allah teu sare, Gusti Allah teu kumaha-kumaha. Betul. Nya urangna we balik di ka urangna gitu. Ketika Oke. kitanya harus apa? Berusaha, Oke. pasti semuanya dengan jalannya gitu. Betul. Dan jujur ya, harus kalian tahu, saya menikahi wanita ini modal nekat gitu. Ketika ditanya mau kapan atuh, deg, insya Allah tahun depan. Tapi kan itu hanya dalam sebatas omongan, saya belum ngomong kepada orang tua. Dan Oke. jujur, hal yang paling nervous pertama itu pas ketika ngomong dengan orang tua, karena nggak tahu kan responnya bakalan seperti apa. Karena dengan saya anak terakhir gitu kan, jadi istilahnya kayak sok weh keun pamayakan, pamayakan bos. Buat yang nggak ngerti bahasa Sunda nanti ada translate-nya di bawah. Oke. Karena kan yang nonton bukan orang Sunda semua gitu kan. Isi ada orang jejeran Kauman Jawa sana gitu. Ada translate-nya nanti di Sebelah bawah. kanan parkir ya, biasa. Oh, sudah sampai lagi ternyata. Udah sampai. Gitu. Oke. Tapi dah nya cek aku ge segala rupa istilahnya mah semua orang kehidupannya bisa berubah. Betul. Dari orang yang sangat-sangat urakan dan segala macam pun bisa berubah menjadi, bahkan apa istilahnya, berusahanya bisa lebih-lebih dari, bukan berusaha tuh ya, apa tuh apa namanya teh, Apa? ibadahnya. Oke. Ibadahnya bisa yang lebih-lebih daripada yang pakai sorban gitu. Iya, Ketika benar. ada suatu orang, seseorang itu pakai sorban panjangnya 3 meter, belum tentu juga buat masuk surga gitu. Betul. Makanya Ada jaminan ya. makanya semua orang pun pasti ada masanya, pasti ada waktunya juga untuk berubah. Dan mungkin gitu kan, intinya mah saya niat menikahi wanita ini tuh karena ibadah. Yang pertamanya menyempurnakan agama, yang keduanya di balik pernikahan itu di rezeki suami ada rezekinya istri, dan nanti mungkin ada rezekinya anak dan segala macamnya ya. Saya pasrahkan sama yang di atas, bukan berarti orang yang lagi benerin genteng ya, tapi sama Tuhan gitu. Gitu aja sih. Oke. Oke, lanjut ya. Jadi rencananya nanti kehidupan setelah akad tuh mau gimana? Ya berumah tangga lah. Enggak, maksud aku tinggal di mana kita, Beb, gitu loh. Ya di salah satu tempat di mana tempat aku bekerja kan, walaupun Oke. ya ada sampingan pergi-pergi keluar kota gitu. Tapi ya itu mah tidak bisa dijadikan sebagai mata pencaharian juga gitu. Kalau itu mah bisa dibilang tambahan lah, apa, bekerja sambil bermain gitu kan. Terus bisa ngajak istri juga di kala memungkinkan, dijaga apa, ngajak anak gitu. Oke, jadi emang kita kan beda daerah nih, meskipun masih agak deketan, cuman jujur aku dari dulu nggak pernah sih, maksudnya kayak jauh dari orang tua gitu kan, apalagi posisi aku anak pertama gitu, perempuan. Cukup agak gimana gitu buat awal-awal, karena memang nggak ada bayangan gitu. Cuman kemarin-kemarin aku kerja nih, aku putusin buat keluar kerja gitu karena ini pilihan aku gitu. Maksudnya gini, setiap perempuan itu punya pilihan mau jadi ibu rumah tangga ataupun karir gitu. Nah, aku pengen
ketika udah nikah nanti itu tugas utama aku kan jadi istri nih gitu. Nah aku pengen jadi full time mom di rumah, cuman tetap punya kegiatan juga gitu. Jadi aku pengennya ngembangin bisnis gitu. Meskipun dari awal juga kita udah komitmen ya, maksudnya kamu juga udah bilang ya istilahnya aku tidak pernah menyuruh kamu untuk berhenti bekerja gitu kan. Ya ketika kamu bekerja, suatu saat nanti jika kamu masih ingin bekerja gitu kan, aku tidak bakalan pernah buat larang kamu, karena dengan zaman yang sekarang mah kebanyakan kan dua-duanya kerja gitu. Tapi ketika kamu bekerja nanti, terus ketika aku pulang bekerja pun sampai di rumah, hak aku sebagai suami aku nggak mau hilang gitu. Ketika ya aku capek, minimalnya dilayanin gimana. Ketika aku butuh teman ngobrol ya temenin ngobrol gitu. Tapi ya istilahnya mah belajar mah jangan dari orang-orang jauh lah. Kakak-kakak pun dua-duanya istri-istrinya pada bekerja gitu kan. Cuman aku berpikirnya kasihan gitu ponakan-ponakan aku, ya bukannya maksudnya terbengkalai gitu, tapi ya asa karunya we gitu kan, orang tuanya sibuk ya. Nah itu juga sih yang jadi pertimbangan, karena masa-masa emas anak itu nggak bisa diulang sih kalau buat aku. Terus kayak ya tugas utama aku setelah nikah ya jadi istri gitu, dan tanggung jawabnya juga udah beda gitu. Jadi emang dari awal juga aku udah putusin buat pengen jadi full time aja gitu. Tapi ya tetap ada kegiatan juga gitu, nggak yang nunggu suami pulang gitu kan, nggak buat gimana gitu, nggak. Karena aku tipikal orang yang nggak bisa diam, dalam artian nggak bisa diem tuh gitu loh. Anaknya hiperaktif gitu. Iya, anaknya hiperaktif bun memang aku tuh gitu. Karena emang dari kecil juga aku dididik mandiri, apalagi aku posisi anak perempuan pertama juga di rumah, jadi nggak bisa gitu kalau diem tuh. Ya balik lagi sama diri kamunya, tapi aku nggak bakalan pernah maksain apapun itu. Ketika suatu saat pun misalkan ya kan kamu mengembangin usaha lagi, karena rezeki nggak ada yang tahu kan. Jodoh bagja pati celaka, udah ada yang ngatur gitu kan. Istilahnya mah ketika jodohnya mungkin udah diatur nih gitu kan, kita jodohnya bagjanya ya mungkin mudah-mudahan kedepannya kita selalu bahagia. Amin. Patinya ya semoga bisnis kamu bisa berkembang, terus kerjaan aku pun bisa dibilang ya di dalam bisnis juga gitu kan. Betul. Semoga bisa semakin berkembang gitu kan, semakin dilancarin lah intinya. Jangan banyak masalah lagi, apalagi harus mengalami kejadian yang sudah terjadi gitu kemarin itu. Terus cilakanya setiap orang pasti sudah punya garis celaka kan, nggak mungkin cuman kebahagiaan yang ditebar gitu. Karena cek orang Sunda mah ulah loba ting sisirian bisingkannya jadi cerik gitu kan. Jadi hidup harus balance, ketika bahagia senang ya seperti filosofi kehidupan lah. Hidup mah kayak roda berputar gitu kan. Ketika kamu berada di atas, tolong persiapkan diri kamu bila mana suatu saat nanti kamu jatuh gitu. Benar. Jadi harus memang siap sama hal yang tak terduga, mau baik ataupun buruk ya. Kalau dibilang buat persiapan menikah secara mental ya awal-awal gitu kan, pas memberanikan diri buat bawa keluarga ke rumah teh siap gitu kan, ya aing lalaki gitu kan, ya ayo du lah. Tapi pas ketika hari hanya anjing kok kieu gitu kan. Lah kenapa begini coy gitu kan. Sampai banget kalau nggak bisa tidur mah aku mah sifat orangnya ketika ngantuk mah ya tidur gitu kan. Mas aja ketika ngantuk minum kopi dah anger nggak ngaruh gitu kan. Lapar pesen cemilannya makan gitu kan. Nggak ngaruh gitu. Ketika jadi istilahnya misalkan kan namanya kehidupan ya, suatu saat nanti ke depan kita ada masalah dan kita harus menemui pihak orang ketiga. Kita harus bisa profesional di depan orang, kita jangan memperlihatkan kalau kita itu sedang ada di dalam masalah. Ya harus bisa profesional. Tapi ketika pulang ke rumah, kalau misalkan mau diselesaikan
langsung ya silakan selesaikan. Tapi kalau misalkan emang dan namanya cewek mah biasanya butuh waktu buat sendiri dulu gitu kan. Iya, tapi nggak dicuekin juga gitu. Ya maksudnya teh atau kayak aku menjadi bujangan gitu. Gitu, ya emang dia ngadi-ngadi. Iya. Ya kan begitu biasanya cewek begitu kan. Ya namanya aku juga selalu belajar lah dari teman-teman yang udah pada nikah, yang udah pada punya anak, kehidupannya seperti apa gitu kan. Sampai ya pernah berdebat gitu lah sama teman istilahnya mah. Sok bayangin aja sama kamu gitu kan. Setiap hari makan sama sayur kacang gitu kan. Bosen nggak? Gitu. Pasti bosen lah kan. Minimal sekali-kali mah pengen makan sama daging sama ikan gitu. Nggak salah gitu. Aku ngambil prinsipnya lu setiap hari makan sama sayur kacang, tapi di situ harus ada makanan pendamping, ayam, ikan. Jangan sayur kacang. Kalau dibilangin sayur kacang terus mah pasti bosen aku juga. Tapi kalau misalkan ada makanan pendamping, ada insya bedanya Allah, gitu ya. kan karena ada bedanya juga. Terus ketika menghadapi masalah harus seperti apa gitu, karena ya jujur bisa dibilang singkat loh, cuman dekat balik lagi, maksudnya bukan dekat balik lagi, dekat lagi tuh dalam hitungan bulan memutuskan untuk mengarungi sebuah rumah tangga. Dan sekarang mempersiapkan segalanya. Kedepannya pun ya kalau misalkan ada hal-hal yang belum diketahui, karena cenah mah gitu kan, sifat seseorang mah kelihatan ketika setelah rumah tangga gitu. Makanya suatu saat nanti jika bila ada gitu, karena aku ngerasanya udah jujur gitu, udah ngomong segalanya sama kamu, apapun hal sampai hal yang sekecil-kecil jarum pun kamu bilang, udah aku bilangin sama kamu gitu. Ya, minum dulu haus. Begitu. Nanti misalkan ada ya mohon saling pengertiannya lah gitu kan. Mohon saling, ya namanya hidup berumah tangga gitu kan, menyatukan dua kepala untuk menjadi satu itu sangat susah gitu. Betul, butuh proses. Iya, makanya belajar dari pengalaman yang sudah mengalami mengarungi rumah tangga. Kalau mengarungi rumah tangga berarti aku duda dong. Dalamnya menjalin hubungan lah. Dengan tujuannya mau menikah dan berumah tangga, tapi harus berakhir di tengah jalan dengan beberapa problem. Jadi aku berpikirnya bahwa berpacaran itu lama itu tidak menjadikan kita akan berjodoh. Nggak ada jaminan juga. Iya, nggak ada jaminannya nggak ada garansi lah dari yang maha kuasanya juga. Ya lu mau sama siapapun sekarang, karena jodoh lu nya ini gitu kan. Udah ada itu. Bahkan ya jodoh itu cerminan diri teh. Bener-bener kadang-kadang suka ngeliat, kok sama gitu kan lah. Kok begini gitu kan. Bener. Kadang-kadang jadi malu sendiri, tapi ya apapun itu resikonya harus diterima. Mau gimana pun baik buruknya kamu, aku harus terima. Semuanya sama. Apapun itu yang mau dihadapi nanti ya istilahnya. Cuman perbedaannya selama 20 tahun ini biasanya aku hidup sendiri gitu kan. Bohong banget, jangan 20, kamu 26, ngaku aja sih. 20 tahun. Biasanya sendiri ketika nanti setelah beberapa bulan lagi mungkin ya. Karena memang udah mau dekat juga. Ada lah istilahnya di rumah teh teman buat curhat, teman buat keluh kesah. Aku teh ngerasain ini. Coba hari ini istilahnya mah, nih aku teh ada planning begini, tapi menurut kamu gimana bagusnya gitu. Gitu. Jadi ada teman sharing biasanya, gitu ya. Tapi biasanya ya selama aku deket lagi sama kamu gitu kan. Karena kita mau nggak ada pacaran ya kan? Nggak ada, sama sekali nggak ada. Apalagi dia nggak romantis sama sekali ya, tolong. Cuman tiba-tiba chat bilang sayang loh, salah kirim gitu kan. Bangke kenapa diomongin di sini? Berpikirnya loh, katanya jomblo, tapi bilang sayang gitu kan.
salah kirim ya, tiba-tiba enggak kok. Oh, wah jadi ngerasa terbang melayang. Dan Karena- pas kejadian itu teh posisinya hari kedua apa ketiga gitu ya aku di Kalimantan ya. Pokoknya masih off-road lah. Yang biasanya ketika lagi off-road teh ya enggak sih aing off-road lah gitu kan ya kumaha aing mah kemana ge mau gimana pun gitu, mau apapun itu. Tiba-tiba ada yang kamu tuh di mana? Aku tuh khawatir. Lah ada yang begini. Biasanya kalau off-road tuh ya udah we jalan-jalan itu kan gimana? Gak usah cek-cek HP. Nggak bisa. Orang lagian di hutan juga jarang ada sinyal, itu sekalinya dapat sinyal ada notif yang banyak, kaget biasanya dari kantor atau dari rekan kerja atau ya dari siapa gitu. Ini tiba-tiba ada satu cewek gitu muncul lah, panggil sayang gitu kan. Kok seneng gitu ya? Enggak, jujur aku mah jujur, awal-awal mah takut ih lah kok begini gitu kan, bilangnya jomblo tapi bilang sayang, salah kirim. Waduh, jangan sampai kejadian yang udah balik lagi gitu kan. Sampai bukannya kepedean juga karena ya pernah lah ngalamin kayak gitu, bilangnya single tiba-tiba salah kirim bilang sayang, akhirnya sayang-sayangan ternyata sudah punya pacar duluan. Yang kenapa? Jadi Anda jadi ban serep gitu ya? Iya, jelas. Oh iya. Gimana rasanya? Mantap. Ya begitulah. Perih. Kamu tahu tangan disayat-sayat pisau, dikasih garam, lebih perih itu sih daripada sakit hati. Oh gitu. Kalau sakit hati mah kan ketemu temen, haha hihu. Ketika pulang ke rumah masuk kamar sendiri dengerin lagu galau. Udah. Kelar hidup. Mengapa ku yang harus selalu mengalah? Begitu, itulah. Di sini aku mau klarifikasi ya teman-teman. Jadi sebetulnya dari setelah putus itu mati satu tumbuh seribu tuh benar-benar banget. Jadi aku tuh sebenarnya lagi dekat sama banyak cowok dan tahu nggak sih maksudnya ketika awal-awal putus ya udah sih biasa aja gitu karena pengalaman yang kemarin juga cukup luar biasa gitu ya. Yang tadinya dia juga udah bawa mamahnya buat ke rumah ngobrol mau serius, ternyata bangke juga gitu. Jadi buat awal-awal itu aku punya agak traumatik juga nih sama 3 kata: serius, komitmen, nikah gitu. Jadi ketika doi bahas-bahas nikah tuh kayak ya udahlah ya. Nah, yang udah-udah juga udah. Maksudnya teh, nah itu juga ya ketika dia ngomong begitu teh, jujur aku trauma dengan kata-kata itu. Tapi di sisi lain, bagaimana caranya aku buat ngeyakinin bahwa aku teh nggak main-main gitu kan, aku teh serius gitu. Nah itulah posisinya tuh. Jadi terus aja selalu ngeyakinin, terus aja selalu ngajak-ngajak bahas. Dan ketika dia menantang, oke, kapan kamu bawa keluarga ke rumah? Dan saat itu niatnya nih ya udahlah nggak apa-apa, kasih tahu aja. Niatnya nggak secepat itu, bos. Cuman ketika kan saya punya keluarga yang agak jauh di Meksiko. Ada keluarga saya yang dari Meksiko pulang ke sini. Daripada nunggu lagi nanti ke sini kapan? Apalagi lagi pandemi gini lagi ya. Pandemi betul. Juga. Bapak saya buru-buru. Gitu loh. Di sisi lain saya senang, saya bisa ngebuktiin nih gitu kan. Bahwa tidak semua lelaki itu cuma bisa memberi rasa sakit. Ada loh yang bisa nyembuhin dan bisa numbuhin bahagia juga. Dan apa ya, maksudnya teh nggak nyangka. Jadi jujur rasanya senang. Gimana gitu kan rasanya, nggak nyangka gitu kok disetujuin gitu, disupport gitu. Dan di samping itu aing teh kita kawin gitu kan, boga pemajikan cicing di imah sorangan. Tapi da urang tuh lamun kieu wae gitu kan, banyak pertimbangan lain ada. Jadi buat siapapun yang dengerin suara saya ini gitu kan, kalau kata Pak Ustadz mah jangan didengar orang yang berbicaranya, tapi dengerlah apa yang dibicarakannya.
salah meren. Iya benar. Salah kata jangan dilihat orang yang berbicaranya, tapi dengarkanlah omongan yang orang bicarakan itu. Kata Pak Salah. Ustadz juga. Saya hanya berbagi pengalaman. Di sini hanya sharing aja bahwa ya cewek satu ini tuh complicated gitu. Iya memang. Makanya bahkan aku penasaran. Apa? Sempet kan kita sampai ribut yang benar-benar posisinya. Iya. Posisinya saya lagi harus pergi ke suatu tempat buat bekerja dan apa? Ya istilahnya ada problem lah ya. Ya. Ada problem sampai bilang, tapi saya bilang pas udah besoknya saya bilang, saya mah kalaupun segimana marah, tapi ketika udah janji besok mau ketemu, saya pasti temuin dulu. Betul. Masalah nanti setelah ketemunya mau diusir langsung atau gimana pun, yang jelas saya udah memenuhi janji saya buat ketemu. Nah itu sih yang bikin aku apa ya? Ya maksudnya biasanya nih kalau misalkan cekcok malamnya itu biasanya buat ketemu tuh males gitu. Maksudnya bukan malas akunya, tapi malas orang yang mau nemuinnya gitu. Dan biasanya lebih mayoritas ke gak jadi sih gitu. Tapi kalau dia ini ketika kita cekcok itu dia besoknya datang ke rumah gitu, biasa aja gitu, karena kita ketemu cuma seminggu sekali kan gitu. Terus balik lagi ke tadi ya, nggak tahu kenapa nih ketika aku banyak dapat notif itu biasa aja gitu, tapi ini orang kan cueknya kebangetan cuy, jadi kok penasaran gitu loh. Biasanya nih aku yang sering banget nyuekin cowok, kok ini aku yang dicuekin. Harus kalian tahu ya, ada salah satu profesi yang diidam-idamkan oleh semua orang, mertua di dunia, bukan di dunia ini ya, rata-rata mengidamkan punya menantu berprofesi itu ya. Aku nggak bakalan sebut apa itu profesinya, karena takutnya mengkredibilitaskan gitu kan. Sampai-sampai ditolak coy. Gila nggak tuh? Hah? Gila nggak tuh? Iya, jadi emang sebelum sama dekat lagi sama dia ini aku lagi dekat sama orang yang umurnya jauh lebih dewasa dibanding aku. Terus ya kerjaannya mertua idaman banget lah ya, gitu kan. Tapi orangnya kaku banget cuy gitu. Mana bisa, maksudnya gini loh, pertama kali yang aku pertimbangkan ketika aku dekat sama orang itu komunikasi, karena komunikasi itu sumber banget nih dari semuanya gitu. Jadi ketika komunikasi itu nggak berjalan dengan baik dan benar, buat apa lagi sih yang dicari itu, ya kan, ya gitu. Karena itu dia gitu, karena bayangin aja deh ngechat cuma sehari 2 kali, gila lu ngechat apa minum obat cuy gitu. Jadi ya udahlah, biarin aja gitu. Nah giliran si cuek ini datang, bangkainya tapi berbunga-bunga kan ketika balas jujur chat gitu kan. Iya. Ketika aku chat sama banyak orang, awalnya aku balas chat dia karena gabut. Karena gabut, tapi loh kok beda gitu loh, gitu sih. Dan apa ya intinya kalau memang udah waktunya itu kamu mau berkelana kesana kemari, itu ujung-ujungnya sama dia gitu. Orang yang cuek banget, yang jauh banget dari ekspektasi aku, yang aku nggak pernah duga di sebelumnya ini orang bakal masuk ke kehidupan aku gitu. Tapi harus kalian tahu, awal-awal jalaninnya tuh coy, roller coaster depan makalah coy. Karena gini, aku sama kamu kan baru deket lagi nih gitu. Jadi kayak Oke, fine. Iya gitu kan, jadi kayak ya udah, aku cuman tahu kamu selewat doang gitu. Jadi ketika intens tuh kok gini ya gitu. Malah dari pas awal-awal deket tuh aku sama temen aku suka curhat gitu, yang kayak aduh kayaknya aku nggak bisa deh kalau sama cowok ini, gila dingin banget cuy, gini sampai nangis gitu, gimana. Tapi setelah tahu karakter
Nah, aku kasih tahu ya. Ada satu rahasia. Pernah ketika terjadi suatu malam, posisinya capek pulang kerja, dan dia ini meminta saya untuk menghubungi dia dengan lewat video call ya kalau nggak salah ya. Iya. Istilahnya kalau gue tuh nggak biasa gitu ketika pulang kerja telepon video call nggak biasa. Biasanya pulang kerja datang ke rumah chat bersih rebahan gitu. Oke. Persiapkan diri ya, bukan mempersiapkan diri maksudnya teh natunya bukan ya istilahnya istirahat lah dulu, udah okay. Dengan kesibukan seharian yang capek Tama-tama ini rewel gitu kan. Iya. Jas tiba-tiba matiin handphone, pikir dia aku bakalan nyari, padahal posisinya yang ini ternyata pada akhirnya teman-teman langsung ngechat di grup mabar gas gitu karena kan nggak bakalan ada notif WhatsApp ini. Oh karena terakhir kali ngechat checklist 1 ih tidur. Oke lah kalau begitu saya bebas bermain game 1 malam. Nah kan itu yang bikin dia beda. Di mana aku Besoknya marah cerita aku mah kalau marah kirain tuh kamu bakal nelfon lah. Ya kalau emang marah mah ya marah aja dulu, jangan berharap apa-apa itu. kan bangke ya gak sih? Tiba-tiba ngomong itu kan aku tuh berharap kamu tuh tiba-tiba nelpon video call. Ini GR banget bos. Kalau dulu ya nih waktu zaman dekat-dekat lagi dia mau kemana-mana video call Ya kan, sampai malam-malam di mobil meskipun apa gelap banget dia video call gitu loh. Giliran udah apa namanya set komitmen nih beda cuy. Ya kan namanya cowok dia perlu perjuangan lah bos. Usaha dulu Hidup gak ada yang instan. Mie instan aja yang disebut instan harus ada prosesnya dulu, direbus atau digoreng. Ya mie goreng juga direbus sih. Ya kan? Karena ketika udah truk jadi, ya udah nikmatin aja. Ya udah sih emang benar sih. Tapi jujur pas awal-awal deket lagi ngetes gitu kan. Ini pulang kerja bos, badan udah capek harus nyetir, harus sambil pegang handphone, mana mobil manual lagi kan harus injak kupling dan segala macam. Telepon lah video call, diangkat nggak, ngetes tiba-tiba ini diangkat, ya sudah terjadilah sesuatu yang diinginkan. Menjalin komitmen lah kita gitu. Tapi Karena memang kalau pada saat itu telepon aku nggak diangkat, bisa jadi mungkin kita nggak bakalan kayak sekarang saat ini loh. Iya benar. Gitu. Padahal aku tipikal orang yang ketika dekat lagi atau misalkan lagi dekat sama cowok itu paling menghindari banget telepon apalagi video call. Gak tau kenapa ya kalau misalkan sama dia tuh beda gitu loh. Orang udah sayang duluan. Bangke. Ada sumpah skakmat. Bila kalian mau bukti nanti ya di next konten akan saya buktikan semuanya. Kalau datanya masih ada ya, nanti saya coba backup dulu datanya. Nanti Biar akan tidak saya hilang. encet. Tidak bisa. Nanti akan saya encet. Tidak bisa bos. Ya. Sampai tadi nih di rumah kejadian. Kenapa kamu ngajakin nikah? Lah siapa yang ngajakin nikah? Orang kamu yang ngajakin nikah. Mana nggak ada buktinya? Saya kan masih pegang bukti bos. Saya tunjukin dan tersipu malu terdiam. Jas selesai. Ya kan? Ya emang agak bangke nih orang. Kalau sama dia tuh nggak ada yang benar, dia terus yang benar. Ya jelas. Gitu loh. Jelas lah. Gitu. Saya dilawan. Gua gitu. Ya Jadi begitulah. Jadi Pokoknya mah kalau intinya mah kalau buat kalian gitu yang mau memutuskan untuk menikah, cobalah diomongin dulu baik-baik dengan keluarganya. Yang pertama mah dengan si personalnya langsung ya. Ketika benar-benar fix, ya udah ayo gitu kan. Kita jalin komitmen buat menikah. Karena jujur sih ya, sumpah demi Allah, saya nggak pernah mengatakan cinta sama orang ini
Kalau sayang mah dibilang ya saya sayang gitu kan. Cuman tidak pernah mengatakan aku tuh sayang sama kamu mau nggak ada saya Yap. ngomong-ngomong Nggak gitu. Ketika just udah nyaman, ya intinya mah kenyamanan. Saya tanya, you will marry me? Yes Ido gitu kan. Nah, Yes I do. oh yes I do. Kayaknya yes Ido. Udah ganti ya? Terus bang kayak ini orang lagi ngomong serius terus. CJ nih. Lurus aja nih. Itu CJ. Lucunya. Bukan lucu, punya Bagus. punya Ono yang di bengkel. Oke, lanjut. Apa? Jadi Maksudnya ngomongin lagi dulu sama opsi personalnya langsung itu gimana ketika kalian memutuskan untuk menikah, terus omongin juga yang terpenting mah pendekatan dengan orang tuanya. Saya beberapa kali nanya itu ketika saya udah pulang dari rumah dia gitu kan, saya selalu bertanya apakah orang tua kamu selalu bersifat yang sama ketika orang lain datang ke rumah gitu. Dia banyak ngomongnya nggak pernah itu, kalau ke orang lain mah bla 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 dan segala macam, tapi kalau ke kamu mah beda. Malahan pernah kejadian gitu, datang saya ke rumah, jas orang tuanya datang, yuk jalan-jalan yuk ini gitu kan. Saya itu ngejalanin komitmen teh dengan siapa gitu, sama anaknya bukan sama emaknya gitu kan. Masa aja mau diempat dua-duanya bos, kan nggak mungkin gitu kan, buy one get one nggak ada lah. Oke. Gitu. Nah itulah, omongin aja dulu baik-baik gimana pun. Apa yang kamu punya, apa yang kamu lakukan, sok omongin. Insya Allah saya tidak pernah menjanjikan ini tips dari saya, bukan tips atau ya, berbagi pengalaman saya, pengalaman bisa berhasil di kamu juga, karena kan setiap orang itu beda-beda ya. Betul. Tapi tidak salah gitu kan. Apa kalian mencoba dulu gitu. Istilahnya mah ngocek bahasa Jerman mah ulah kumeong sama meme dipacok. Sok we duh heula, tunjukkan kejantananmu. Asik. Karena emang iya sih, maksudnya gini loh, di zaman sekarang itu, apalagi aku sekarang umur 24 kan, dari dulu pengen banget nih nikah umur 24 maksimal 25 gitu, tapi ketika Allah patahkan harapan-harapan aku di tahun kemarin itu ya udah gitu, karena kan maksudnya gini, proses itu selalu ikhtiar tawakal gitu kan, bukan berarti tawakal dulu ibaratan kamu lapar nih tapi kamu nggak ada niatan atau nggak ada usaha buat gimana caranya nih kamu bisa makan atau ngisi perut kamu, nggak mungkin kan. Nah ketika kemarin aku udah usaha habis-habisan, dalam artian aku udah ngajalin hubungan sama 2 orang dengan rencana nikah tapi gak jadi gitu, meskipun rencana ya bukan nikahnya gak jadi, tapi rencana nikah tapi gak jadi, itu gimana gitu. Tapi ketika udah waktunya tiba gitu, ya semuanya jalan gitu aja gitu loh. Gak pernah kita duga gimana gitu, karena manusia tuh buruk-buruknya perencana kalau menurut aku gitu. Jadi emang yang aku rasain sih gitu. Intinya ketika kalian udah ada niatan baik, itu yang penting perbaiki diri dulu aja gitu, karena jodoh tuh cerminan diri kan tadi. Kalau kamunya berarti ngegas, oh berarti aku juga ngegas gitu. Kalau kamu baik, oh aku jauh lebih baik gitu, ya gak sih? Iya kan? Gitu sih. Terus kalau misalkannya emang udah ada niatan baik, ya udah gitu. Semua orang bisa berencana, tapi tunjukkanlah rencana itu dengan realisasi. Bukannya sombong apa ya. Ketika kamu merencanakan semua ini dengan yang sebelumnya, cuman hanya sekedar dalam obrolan kan. Yap. Yuk rencana nikah gini. Kalau aku, kalau saya, kalau gue, kalau aing, yuk tahun depan, ya. Kapan kamu mau bawa keluarga? Nanti barengan dengan kamu ulang tahun. Rencananya, padahal aku nggak tahu ya kamu mau bawa orang tua kamu pas aku ulang tahun. Aku aja kaget. Enggak, kan udah diomongin loh. Enggak. Udah yang pas Enggak. Kamu nggak ngomong. Udah pas ketika booking gedung itu tanggalnya dipakai kan bilang aku langsung. Enggak deh. Yalah, maaf kalau enggak. Enggak, malah aku tahu pas waktu ke kedai kopi itu loh. Tiba-tiba kan pas
udah waktunya mungkin ya kan, udah saatnya juga. Betul. Datang sendiri kok waktunya, kapan Betul. aku bawa keluarga aku gitu, kapan ketika ini DP ke ini gitu kan. Istilahnya kalau udah DP kan udah bisa ngunci nih. Betul. Kan. Kalau sampai nggak jadi itu kan tempatnya mau ditaruh di mana? Kalau materi mah masih bisa dicari lah. Betul. Ya kan, dari mana aja juga, bos. Betul. SIM-nya nembak ya. Oke. Gitu. Bener. Karena emang gini loh rencananya, emang waktu pas kita rencana nikah itu kita langsung Nggak ada persiapan sama sekali. Betul. Terus sebelum orang tua kita saling ketemu, kita udah booking WO dulu. Oh iya. Iya. Seberani itu, asli. Bahkan pas lagi tunangan aja udah ngomong itu, Pak. Tanggal sekian ya bulan anu. Jadi udah begitu. Iya, orang tahu udah terima beres aja gitu. Bener. Tiba-tiba begitu. Sampai apa? Bilang sama orang tua, sama bokap, bapak, ayah, abah. Pokoknya tanggal sekian bulan ini gitu kan. Di sini. Okay. Enggak, kalau tempatnya mah nggak ngomong aku. Oke, nggak ngomong. Karena kan kalau dari keluarga cowok mah menentuin tanggal, selesai gitu kan. Cuman begitu doang. Kalau dari keluarga cowok makanya aku bilang, Pak, kamu ditanya tanggal sekian bulan anunya gitu. Nu bener ini emang nya insyaallah sok weh keun we bapak mah doakeun non Apa? maksudnya teh doakeun terus nantinya doakeun intinya mah doakeun we pokoknya mah kan masalah materi mah bisa dicari gitu kan. Betul. Bisa diusahakan juga. Yap. Gitu loh. Makanya pas begitu datang ya istilahnya mah tunangan langsung ngomong siap ya tanggal segini bulan segini insya Allah gitu kan, karena kita mah hanya bisa berusaha gitu kan, biar yang di atas yang menentukan. Begitulah Sartijen. Netizen. Oh netizen. Jadi intinya itu ketika kalian udah punya niat baik, insya Allah dipermudah kok. Apalagi niatnya buat ibadah ya, karena pernah kejadian nih di rumah aku yang dulu kan DKM-nya udah pada meninggal gitu. Terus ada yang diangkat jadi salah satu DKM, ternyata harus pindah kerja. Nggak ada lagi kandidat buat jadi DKM, itu cuma dia seorang posisinya, tapi dia belum nikah. Sampai ada sesepuh bilangnya si ini mah belum pantas jadi DKM karena belum menikah, belum jadi seorang pemimpin. Karena yang pemimpin sesungguhnya itu adalah bapak rumah tangga, bukan presiden. Oh gitu ya. Tuh. Alright. Makanya niat aku nikahin dia ini gitu kan, si cewek bunglon ini. Halo bunglon. Kadang baik, kadang nyebelin. Ya kan selalu aja yang disalahin. Iya, emang cewek kan selalu benar. Oh, iya benar. Oke, lanjut. Apa? Niatnya buat ibadah, buat menyempurnakan agama. Karena kan sudah tertulis jelas oleh buat yang agamanya muslim ya, harus digarisbawahi ya. Untuk yang agamanya muslim itu cowok, cewek diwajibkan untuk menikah dan mengarungi sebuah rumah tangga. Rumah yang ada tangganya gitu. Bisa jadi. Tapi kan rumah aku belum ada tangganya. Iya ya. Iya. Nanti bikin aja lah. Ya kalau bikin dong bisa. Tapi kan waktunya harus tepat. Iya benar. Semuanya balik lagi kepada waktu. Iya betul, jelas. Jadi intinya buat teman-teman, ketika kalian udah ada niatan baik itu insya Allah dipermudah gitu. Terus buat yang terus nanya, aku kapan sih gitu, ya udahlah perbaiki diri dulu aja gitu. Karena jodoh itu cerminan diri. Ketika kalian pengen dapetin yang baik, ya kalian aja dulu yang harus baik gitu loh. Betul. Iya kan. Betul. Tapi aku udah baik kok dapat yang begini. Aku kurang baik apa coba? Iya emang kamu baik banget. Niatnya ya pas syuting ini saya udah nggak bakalan di sini karena harus persiapan untuk event besok. Oke, tapi dipikir-pikir kasihan juga kalau nggak ditemuin. Iya iyalah. Makanya kan aku tapi enggak sih, kalau nggak ada janji sama
WO Mana mau nggak kalau bakalan jadi jalan gitu ya. Iya, tahu. Udahlah, bisa minggu depan karena ada janji. Jadi minggu depan kalau nggak kesini ya kan nggak ada janji juga, ada event juga kan yang harus diurus gitu. gitu dia mah Ya, lebih maksudnya ngerti tuh event nih. dibanding aku. Ya bukannya gitu, profesional lah tuh. Ketika dulu menyanggupi untuk bergabung di event itu, komitmennya harus dijalanin gitu. Ya kan aku juga bisa ikut. Ya sekarang ikut ya, harus jemput dulu ke sini, jalan lagi, Ya biasanya juga gitu. anterin lagi, balik lagi. Ya kan biasanya juga gitu. Belum waktu, belum. Kan Insya Allah lah. gitu kamu mah. Ya insya Allah minggu depan, karena minggu ini saya pun ikut main, cuman belum tentu menang, jadi jangan dulu diajak. Karena malu kalau kalah. Tapi kalau minggu depan optimis saya pasti menang. Oh gitu. Jadi ya bolehlah Alright. jemput. Gitu. Jadi berangkat udah sholat subuh, Ces. Istilahnya masih bisa istirahat di sananya juga. Oke. Begitulah ya. Nah, gampang lah, lihat aja nanti gimana. Oke, jadi intinya gitu aja ya teman-teman. Semoga buat teman-teman yang lagi berencana untuk menikah, semoga disegerakan, dimudahkan gitu ya. Doain juga mudah-mudahan persiapan kita dimudahkan juga, dilancarkan, diberikan rezeki yang berkah dan berlimpah. Amin. 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 Oke, buat kalian tunggu podcast aku selanjutnya ya. Thank you. Bye bye. Bye.